Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Dosen Suhfi Albab MPD, perkenalkan nama saya Putratanisa dari kelas XB dengan NPM 2024 01500178. Kelompok saya terdiri dari Insani Putri, Hilya Putri Sabrina, dan Rehan Putra Ramadan. Mohon izin untuk presentasi kali ini saya menjelaskan tentang analisis kesalahan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh yang pertama adalah dalam kata praktek. Kata praktek merupakan kata yang tidak baku, dan kata baku dari praktek adalah praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI. Dan yang keempat adalah kata apotik. Kata apotik itu merupakan kata yang tidak baku, dan kata baku dari apotik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI adalah apotek. Adapun contoh yang kedua yaitu pada kesalahan kata antri. Antri kata bakunya seharusnya adalah antre. Kata antri merupakan kata yang tidak baku, dan adapun kata baku dari antri menurut KBBI adalah antre. Contoh yang ketiga adalah kesalahan pada penulisan di sini. Di sini seharusnya ditulis dengan spasi, karena di pedoman EYD penulisan awalan dan kata depan itu dibedakan, yakni di yang ditulis untuk awalan itu serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan yang ditulis untuk kata depan itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Yang kelima, kesalahan kata majemuk, yaitu pada kata orang tua. Orang tua itu harusnya ditulis dengan spasi, orang tua. Contoh yang ketujuh adalah kesalahan penggunaan koma. Di sini tertera contoh, gua mau beli obat kaki, kepala, dan oksigen di apotek. Seharusnya penulisan koma itu juga terdapat setelah kata kepala. Jadi seharusnya gua mau beli obat kaki, koma, kepala, koma, dan oksigen di apotek. Contoh gambar yang nomor 8 adalah kesalahan penulisan pada awalan ke rumah. Seharusnya ke rumah itu ditulis dengan spasi, karena di pedoman EYD penulisan awalan dan kata depan itu dibedakan, yakni pada awalan ke rumah. Ke yang ditulis untuk awalan itu serangkai dengan kata yang mengikutinya. Adapun ke yang digunakan untuk kata depan itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh gambar yang nomor 9 yaitu kesalahan pada penulisan di sekitar. Penulisan di sekitar juga sama, harus ditulis dengan terpisah atau spasi, karena di sekitar itu termasuk kata depan yang ditulis dengan cara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya nomor 10 adalah kesalahan penulisan pada kata baku terima kasih. Kata baku terima kasih yang ditulis dengan cara tidak terpisah atau tidak ada spasi itu merupakan kata yang tidak baku, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata terima kasih itu ditulis dengan cara spasi atau terpisah, jadi terima kasih. Contoh nomor 11 adalah kesalahan penulisan dalam kata baku doa. Kata doa ditulis dengan tanda koma di atas merupakan kata yang tidak baku, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, kata doa yang benar adalah kata yang tidak ditulis menggunakan koma di atas, berarti ditulis hanya dengan tidak ada tanda koma di atas. Dan contoh yang terakhir adalah contoh penulisan dalam kata Idul Fitri. Idul Fitri merupakan kata yang tidak baku ketika ditulisnya terpisah atau menggunakan spasi.
Kata Idul Fitri yang baku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ditulis tidak menggunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas Didik Aksukri Albert. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.